لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنزله الله إليه بجميع أنواع الدليل والبرهان وعلى آله وصحبه الذين نالوا البركات والعرفان أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jemaah sholat Jumat Masjid Al-Hasan yang Allah muliakan, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita diberikan satu momentum waktu untuk kembali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat dalam kondisi yang sehat walafiat. Juga semoga tercurahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, terutama kita yang penuh pengharapan besar mendapatkan syafaatnya baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Sebab kitalah umat terakhir yang mungkin hanya sebagian kecil di antara kita mendapatkan syafaatnya. Tapi itu bukan menjadi soal kita lalu berkecil hati mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab selama kita betul-betul mencintainya, mengharapkan betul-betul rasa iba dari Rasulullah, maka di dunia maupun di akhirat insya Allah dan Rasulnya akan memanggil kita di barisan orang-orang beriman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa setiap Jumat marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Satu minggu sekali kita diingatkan. Rupanya ingatan-ingatan selama satu minggu ketika kita tidak pernah berjumpa dalam satu tempat, mendengarkan nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat iman, orang banyak lupa dari hari selain hari Jumat itu. Maka di Sayyidul Ayyam kita patut berbangga dan berbahagia. Ada satu momentum yang mewajibkan kita berkumpul pada satu waktu seminggu sekali, semata-mata untuk mengingat bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang khutbah ini izinkan khatib mengambil sebuah tema yang mungkin delik atau persoalan yang telah kita saksikan dari bulan Januari akhir Desember lalu sampai Januari dan sampai bulan sekarang, yaitu keistimewaan jeritan orang tua. Pertama, apa istimewanya orang tua? Yang pertama adalah karena kedudukannya. Jemaah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan orang tua sangat istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha al-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya,
istilah orang tua. Iblis pun yang makhluk pertama mungkin, generasi pertama yang golongannya malaikat-malaikat itu, tidak pernah dipersembahkan istilah orang tua. Tapi manusia, ia dilahirkan dari manusia yang lainnya. Lalu kita diberikan informasi walidain, orang tua. Ini berarti kedudukannya sangatlah istimewa dibanding makhluk-makhluk yang lain. Lalu yang kedua, keistimewaan orang tua ada terletak pada ucapannya, sumpahnya, lisannya. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian judulnya adalah persoalan dari Desember sampai sekarang ada kaitannya? Jangan lupa, negeri kita sedang porak-poranda, sedang geger, sedang ramai membicarakan kasus-kasus besar. Mungkin kasus kecil terlewatkan, tapi begitu kasus besar yang muncul, bagaikan bom yang meledak, kemudian rakyat sontak berteriak, mana keadilan? Dari mana suara itu berasal? Dari cerita orang tua. Baik cerita orang tua peristiwa KM 50 ataupun cerita orang tua Brigadir Joshua. Maka kami ingin menyampaikan, jangan-jangan inilah kekuasaan Allah ingin menunjukkan, hei manusia, yang menjerit itu bukan anaknya, yang menjerit itu bukan tetangganya, bukan hanya saudaranya, tetapi ibu bapaknya. Maka mungkin jangan-jangan Allah ingin menunjukkan, kalau suara seorang tua yang dari kalangan rakyat belum bisa membuat bombardir keadilan di negara kita, maka kemudian ditunjukkan peristiwa yang hebat. Orang tua aparat bukan tidak suatu yang kebetulan menurut saya, karena hal-hal yang merupakan insidental, kejadian yang sewaktu-waktu bila mana pun cukup untuk memberikan peringatan, maka akan diberikan kejadian-kejadian yang serupa, yang dimana persoalannya akan lebih meningkat. Betul saja, Desember, Januari, Februari sampai kepada bulan kemarin Agustus, kita tenang-tenang saja, atau mungkin hanya sebagian yang berteriak. Tapi tatkala seorang anak aparat, seorang aparat dari orang tuanya yang menjerit ingin diminta membuka peti jenazahnya, di situ awal di mana keadilan akan terbuka. Artinya jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lisannya mungkin sedang tidak berdoa. Orang tua suaranya sedang tidak minta kepada Allah. 12 khusus untuk orang tua Brigadir J. Tapi ini yang muncul dari lisan orang tua manusia yang kedudukannya saja begitu mulia, apalagi bila dia disertai dengan keimanan kepada Allah secara murni, yaitu dengan iman dan Islam. Jangan-jangan yang diangkat oleh Allah dalam kondisi kita yang sekarang bukan karena cerita orang tua yang berbeda dengan agama kita, tapi cerita orang tua yang seagama dengan kita, yang yakin betul kepada Allah. Cuman prosesnya agak lama, karena supaya ada delik-delik proses-proses yang lain yang mau ditunjukkan, ini loh, ini tuh loh. Oleh karenanya jamaah sholat Jumat dimuliakan Allah, bila kita masih meragukan tentang kondisi orang tua, kedudukan orang tua, lisan orang tua, mari kita pergi ke belakang sejarah. Betapa hebatnya kedudukannya saja. Bagaimana sejarah membuktikan atau menceritakan? Yang pertama, dalam peristiwa Zaid bin Sabit, yang tatkala dia ikut berkumpul dalam barisan para pemuda-pemuda Mekah, sementara dia masih bujangan, anak umur 13 atau 14 tahun. Ia ikut baris dengan gagahnya. Lalu ketika itu bergiring Rasulullah SAW, ternyata Rasul melihat ada seorang anak yang belum seharusnya dia ikut dalam perang. Sampai oleh Rasulullah ditegur, apakah kamu masih punya orang tua? Masih ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menegur bahunya, bahu Zaid bin Sabit, lalu memerintahkan untuk pulang.
bagi seorang anak adalah di rumahnya, yaitu bersama orang tuanya. Ini kedudukannya, tidak berbicara lisannya. Lalu kemudian ada pula karena lisannya dan kedudukannya melekat dua-duanya. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Sudah kedudukannya mulia, dan Uwais yakin betul dengan memuliakan kedudukan orang tua, mengikuti perintahnya selama masih menunjukkan iman kepada Allah, menunjukkan yakin kepada Rasulullah, diikuti semua perintah orang tuanya, bahkan sampai menggendongnya jauh. Selama perjalanan ia mencari kayu bakar, naik gunung turun gunung turun bukit. Rupa-rupanya itu mengetuk seluruh pintu-pintu langit. Inilah bukti kedudukan dan ucapan orang tua. Tidak ada yang lain yang dilakukan oleh Uwais pada waktu itu, melainkan dia hanya berbakti kepada orang tua dan mengikuti semua perintahnya. Lalu, kalau kita masih meragukan, kalau dulu banyak orang-orang yang dimuliakan derajatnya karena berbakti kepada orang tua, lantas apa yang mau kita tampilkan? Padahal bila kita cermati ulang, bila kita renungkan kembali, oh ternyata tahun lalu saya sebagai seorang anak, 5 tahun sekarang saya sudah sebagai orang tua. Berarti lisan saya akan mempengaruhi anak keturunan saya. Doanya saya akan mempengaruhi anak keturunan saya. Perbuatan saya akan diikuti oleh mereka. Dan begitu pun seorang anak melihat orang tuanya karena kedudukan dan perkataannya yang mulia, maka dia akan selalu menjaga baik lisannya atau perbuatannya, lebih kecil lagi perasaan hatinya, supaya tidak berkhianat, supaya betul-betul siddiq, jujur, benar dalam hatinya, bahwa ia lisannya memuliakan orang tuanya dan hatinya pun sama. Meskipun kita dalam sejarah juga kita tahu banyak orang-orang tua yang memaksakan kepada anaknya mengikuti keinginan anak-anak, keinginan dirinya, supaya anaknya bahkan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun keistimewaan orang tua begitu besar, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila yang ditunjukkan adalah perbuatan maksiat, maka bukan berarti kita boleh mentolerir, boleh menerima. Kita hanya cukup diam, doakan, mencaci maki, bahkan tetap berdosa nilainya. Maka diam dan doakan. Bila ada kesempatan dan momentum yang tepat, mampu mencairkan suasana, di saat itulah lisan kita diperbolehkan untuk mengingatkan dan menegur orang tua kita. Supaya apa? Supaya di kemudian hari kedudukannya yang mulia tadi, lisannya yang mendatangkan kesuksesan bagi kita anaknya, bisa kita kembali ambil, bisa kita kembali renggut, supaya jangan selalu digerobuti atau dikuasai oleh setan rahmatullah. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ridwallahi fi ridwal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Bahwa ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ini menunjukkan bukan Allah punya ketergantungan. Lagi-lagi ini bukan berarti hadis ini berlawanan dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bahwa Allah tidak boleh ada saingan untuk tempat bergantung. Hanya Allah tempat bergantung itu. Tetapi Allah bersumpah atas nama orang tua, berarti kedudukannya, lisannya, doanya dan perasaannya orang tua sudah dijamin kehebatannya, keistimewaannya. Dan inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita tidak pernah, kalau ada orang yang menyamakan dirinya dengan sebuah batu, bukankah itu terlalu hina? Kalau kita diibaratkan sebuah seekor hewan, bukankah itu menurunkan derajat kita sendiri? Karena sejatinya kita ini adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya ketika kita diciptakan tidak ujuk-ujuk lagi.
dari hewan-hewan yang kemudian atau dari makhluk-makhluk Allah yang tidak mendapatkan label-label walidain itu. Oleh karenanya, bila informasi yang dulu dan sekarang belum menggetarkan hati kita, betapa hebatnya kedudukan dan lisan orang tua. Mau peristiwa siapa yang mau kita tunggu untuk mengetuk bahwa lisan orang tua itu dahsyat? Bagaimana tidak? Kita kembali, selesai persoalannya, peradilan sudah ditutup, tapi kemudian baik DPR, pejabat yang lain ingin membuka kembali, bahkan rakyat yang menjadi keluarganya, menjadi saudaranya, menjadi sahabatnya, ingin kembali dibuka bagaimana 6 orang itu meninggal. Karena cerita orang tua. Kalau kita yang mendoakan mungkin hanya sebatas sampai langit pertama. Tapi ketika orang tua yang terzolimi, yang tersakiti, dia menjerit minta keadilan bahwa anaknya itu anak baik-baik, maka bukan tidak mungkin Allah ingin menunjukkan kekuasaannya melalui peristiwa-peristiwa yang akan datang. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan kembali peristiwa terakhir yang membuka semangat orang tua yang bermunculan di sosial media, bermunculan di tongkrongan-tongkrongan, itu karena mereka juga sama perasaannya. Bagaimana mungkin satu orang tua bisa menggetarkan seluruh Indonesia, tapi 6 orang tua tidak menggetarkan seluruh Indonesia? Khatib mau jawab, bisa jadi ini ingin menunjukkan bahwa itulah bukti Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah dari kaum muslimin, oh biasa saja. Ternyata ditambah bukan dari orang Islam yang kejadiannya. Peristiwanya harus ada dari agama yang lain. Supaya memperlihatkan bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan-jangan itu. Dan ternyata terlihat sekarang. Satu malu kita bersorak, mau agama Buddha, Hindu, apapun itu, muncul semua. Apalagi orangnya menjadi korban sebelumnya, yaitu menjadi korban KM 50. Lebih semangat lagi. Bukankah ini keistimewaan ceritanya? Betul, kalau di dunia pasti perlu waktu. Selama di dunia pasti perlu waktu. Kita makan saja perlu waktu. Kita ke WC saja perlu waktu. Tidak ujuk-ujuk berdoa langsung dikabul. Ini lagi bukan cerita sang kuryam atau maling kundang atau yang lain. Tapi ini proses kehidupan ini memunculkan bagaimana kehebatan orang tua di dalam Al-Quran yang kedudukannya itu nomor 2. Bahwa kita harus memuliakan mereka, meskipun mereka tetap mengajak kita kepada kemungkaran, kezaliman, tetapi kita tetap harus ihsan, baik kepada mereka. Tidak boleh ada salah satu waktu untuk kita mengatakan sesuatu yang jahat. Bahkan diamnya kita pun ketika menyakiti itu sudah dikatakan sebagai ufin. Ufin itu bahasa lisan paling rendah. Kalau kita orang Indonesia menyebutnya A-I-U-E dengan segala macamnya, tapi ufin itu perbuatan lisan, perkataan lisan yang paling rendah yang tidak boleh diucapkan kepada orang tua. Bagaimana dengan perbuatannya, tingkah lakunya, hatinya, atau yang lainnya? Oleh karenanya jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, khatib ingin mengajak berdasarkan nasihat guru khatib bahwa belum pernah aku melihat orang berhasil dengan durhaka kepada orang tuanya. Artinya apa? Pertama, tidak ada orang yang hidupnya sukses berhasil permanen dengan durhaka kepada orang tuanya, dengan meninggalkan orang tuanya, dengan menitipkan orang tuanya kepada asuhan. Tidak ada. Kedua, tidak mungkin sakit hati, tidak mungkin sengsara, tidak mungkin menderita orang yang susah payah membahagiakan orang tuanya, meskipun yang dia berikan cuma air putih, meskipun yang dia berikan cuma gendongan seperti Wais Al-Qarni, tapi semua ganjarannya kepada orang tua. Apalagi bila orang tua itu sudah rentak di hadapan kita, maka jaminannya tidak lain tidak bukan adalah surga. Surga dengan catatan iman dan Islam kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini harus jadi keyakinan kita betul-betul. Kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak keluarga kita, supaya apa? Supaya mereka mencintai kita dan
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين